kita bersama untuk belajar agar semangat mengajar semakin digas. Cakep. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, baik dari guru penggerak yang juga sebagai guru inovatif, juga dari rekan-rekan sahabat teknologi tahun 2024 dan juga rekan-rekan guru yang lainnya yang boleh hadir pada pertemuan kita kali ini melalui dunia maya. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Sahabat Teknologi tahun 2024 bekerja sama dengan komunitas belajar guru digital Mamase dengan judul IPAD Wujud IKM sebagai akronim dari Inovasi Pembelajaran Digital sebagai Wujud Implementasi Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu guru yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat dan anugerahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang baik untuk dapat berjumpa melalui dunia maya pada kegiatan webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Thomas Daud SPD yang akan menjadi moderator dalam acara webinar kali ini. Saya adalah guru di UPTD SMA Negeri 1 Tabulahan dan pernah mengikuti program pembaktik pada tahun 2023 dan menjadi sahabat teknologi tahun 2023 ya, walaupun tidak masuk 5 besar untuk seleksi duta teknologi. Ya, baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon untuk Bapak Ibu mengambil posisi duduk dengan sikap sempurna. Bapak Ibu guru yang berbahagia, agar kegiatan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kami informasikan bahwa melalui kegiatan webinar kali ini, selain ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu juga dapat memperoleh sertifikat dengan syarat Bapak Ibu harus mendaftar melalui link yang telah dibagikan dan mengisi presensi atau hadir yang akan dibagikan nantinya. Bapak Ibu, tentunya kita sepakat bersama bahwa apabila ada yang ingin menyampaikan tanggapan agar mengaktifkan ikon angkat tangan. Dan apabila ada salah seorang dari antara kita yang sedang menyampaikan materi atau pertanyaan atau komentar secara lisan, maka yang lainnya dapat mematikan speakernya. Sepakat ya Bapak Ibu? Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus belajar guru digital Mamase yang telah memberikan ruang bagi kita, khususnya sahabat teknologi tahun 2024 untuk menyelenggarakan webinar. Bapak Ibu guru yang berbahagia, adapun susunan acara webinar saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah dan sedang berlangsung. Yang kedua, arahan dari keynote speaker. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Ibu sahabat teknologi 2024. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, kata-kata penutup dari pemateri dan keynote speaker. Dan yang keenam, penutup. Jadi, pada saat materi menyampaikan materinya, silakan Bapak Ibu mencatat dulu pertanyaannya. Nanti masuk sesi tanya jawab baru disampaikan. Tentunya kolaborasi dari Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan sangat diharapkan. Baiklah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, telah hadir dalam acara kita kali ini Bapak Ian Theodorus Kurniawan, SPD GR, yang bertindak sebagai keynote speaker. Beliau adalah guru inovatif GTK SD 2023, sekaligus koordinator guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa. Selanjutnya, telah hadir juga para pemateri kita yang luar biasa sebagai sahabat teknologi tahun 2024 yang tentunya akan menjadi calon duta teknologi tahun 2024. Kami perkenalkan pemateri kita yang pertama adalah Ibu Fitrayanti, SPD, sahabat teknologi tahun 2024, Provinsi Sulawesi Barat dari SDN 003 Balla Kabupaten Mamasa. Ya, juga pernah bersama dengan saya pada kegiatan pembatik dan menjadi sahabat teknologi tahun 2023. Ya, selanjutnya pemateri kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Husain SPD, sahabat teknologi tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat dari UPTD SMA Negeri 1 Mehalaan, Kabupaten Mamasa. Dan pemateri kita yang ketiga adalah Bapak Sernius Tandi Arang, SPD, sahabat teknologi tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat dari SLB Negeri Mamasa, Kabupaten Mamasa. Baiklah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ian Theodorus Kurniawan SPD GR sebagai keynote speaker untuk menyampaikan arahannya. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Thomas selaku moderator pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, sahabat teknologi tahun 2024 yang pada malam hari ini luar biasa membersamai teman-teman dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya sebut namanya tadi ya, Ibu dan Bapak narasumber, ada Ibu Fitrayanti SPD, kemudian yang saya hormati Bapak Muhammad Husain SPD, dan Bapak Sibernius SPD.
Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu peserta webinar IPAD, Inovasi Pembelajaran Digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Pertama-tama Bapak Ibu, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kebaikannya sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan webinar IPAD. Kemudian saya mengapresiasi kepada Ibu dan Bapak sahabat teknologi tahun 2024 yang menyelenggarakan kegiatan webinar ini yang tentunya memiliki tujuan yang luar biasa. Sebagai pendidik, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya ingin terus belajar. Apalagi di zaman sekarang ini, murid-murid itu terus ingin mengembangkan kompetensi dan kemampuannya khususnya dalam teknologi. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun kekuatan kodrat pada anak. Kita ketahui bahwa kodrat anak itu ada dua, baik kodrat alam maupun kodrat saman. Nah, berhubung dengan kodrat saman, tepat sekali yang dilaksanakan oleh Ibu dan Bapak sahabat teknologi pada saat ini, bahwa murid-murid di zaman sekarang ini sangat gemar atau sangat tertarik bermain dan belajar menggunakan teknologi. Jadi alangkah baiknya Bapak dan Ibu guru juga itu cekatan atau upgrade kemampuan dan kompetensinya terkait teknologi, karena dalam pembelajaran jangan sampai murid-murid kita itu lebih mahir memanfaatkan teknologi dibanding kita sebagai Bapak dan Ibu gurunya. Oleh karena itu, sebagai Bapak dan Ibu guru yang ingin terus belajar dan mengupgrade kemampuannya, webinar ini pada malam hari ini adalah salah satu kesempatan yang luar biasa, momen yang tepat untuk kita belajar bersama, mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak dan Ibu sahabat teknologi. Oh iya, Ibu dan Bapak, tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator bahwa izin saya perkenalkan sedikit lagi, nama saya Yentedus Kurniawan. Kalau di tahun lalu juga saya sempat mengikuti kegiatan yang namanya Lomba Apresiasi GTK. Kebetulan saya mewakili Provinsi Sulawesi Barat, saya juara 1 guru inovatif Sulawesi Barat jenjang SD dan lanjut ke tingkat nasional. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada sahabat teknologi yang memberikan saya kesempatan sebagai keynote speaker pada malam hari ini untuk bagaimana teman-teman peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat luar biasa dan memiliki manfaat yang penting. Jadi mari kita mengambil ilmu dari Bapak Ibu yang luar biasa pada malam hari ini. Kita belajar apa sih materi inovasi pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Ibu Bapak sahabat teknologi ini. Mari kita belajar, mari kita istilahnya nanti ketika ada yang tidak diketahui, ayo Bapak Ibu bertanya, jangan malu bertanya, karena narasumber yang ada pada saat ini adalah narasumber yang luar biasa yang saya kenal. Ada beberapa yang dari guru penggerak, dan yang saya tahu juga Ibu Fitriana tahun lalu itu sempat ikut juga pembatik dan masuk 5 besar di Provinsi Sulawesi Barat. Dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya bermanfaat, tapi ilmunya bisa diterapkan bagi ibu bapak peserta di sekolah, bagi murid-muridnya, bagaimana merancang pembelajaran yang inovatif sehingga murid-murid kita itu tertarik untuk belajar, semangat untuk belajar, karena itu tadi murid kita ada yang namanya kodrat saman. Bagaimana kita selalu mengupgrade kompetensi dan keterampilan kita untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat saman. Kita ketahui bahwa murid-murid kita itu berada di Gen Z ya, generasi Z. Apalagi murid SD mungkin bukan lagi Gen Z tapi generasi Alpha. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu guru mengupgrade kemampuannya untuk menyiapkan perangkat pembelajaran atau metode pembelajaran yang berinovasi memanfaatkan teknologi. Dan saya juga mendoakan Ibu dan Bapak narasumber ini sebagai peserta sahabat teknologi 2024, khususnya Kabupaten Mamasa yang mewakili
ada tiga yang mewakili Kabupaten Mamasa. Saya berdoa dan berharap semoga Ibu dan Bapak ini bisa masuk ke tahap berikutnya, masuk 5 besar, bahkan ada nanti yang bisa menjadi juara 1, mendapat predikat Duta Sahabat Teknologi 2024. Itu harapan saya dan doa kita semua Bapak Ibu ya, yang hadir pada malam hari ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada pembukaan pada saat ini, karena kita akan lebih banyak belajar bersama, mendapatkan ilmu, materi dari Bapak Ibu Sahabat Teknologi yang luar biasa ini. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan dan memanfaatkan waktu, maka kegiatan webinar IPAD, Inovasi Pembelajaran Digital sebagai Wujud Implementasi Kurikulum Merdeka ini, saya buka dengan resmi dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembukaan pada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu peserta bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu narasumber yang hebat. Mari serap ilmunya, mari terus bertanya ketika nanti ada yang belum dipahami, sehingga selepas dari kegiatan webinar ini Bapak Ibu bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan untuk murid-muridnya di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Thomas, moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yan atas arahannya yang luar biasa dan sangat bermanfaat mendukung kegiatan webinar yang dilaksanakan pada malam hari ini, di mana kegiatan ini betul-betul sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi oleh para sahabat teknologi tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat. Perlu kami ingatkan bahwa pemaparan materinya diefisienkan dalam kurun waktu 20-30 menit ya. Untuk materi yang pertama, diserahkan kepada Ibu Fitrayanti SPD. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak Moderator Pak Thomas Daud. Sebelum saya memulai, saya mau berterima kasih sekali lagi kepada keynote speaker kita malam ini, Bapak Yan Theodorius, yang merupakan guru inovatif dari Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2023 yang lalu. Masya Allah, beliau ini adalah guru yang sangat luar biasa, merupakan inspirasi kita semua, termasuk saya sangat amat terinspirasi oleh prestasi beliau. Terima kasih Pak Yan atas kebersamaannya malam ini. Lalu saya juga mau berterima kasih kepada bapak-bapak nih semua, Pak Thomas selaku moderator, Pak Silvernews, dan juga Pak Hussein yang sama-sama sedang berjuang sama-sama menjadi sahabat teknologi Kabupaten Mamasa di tahun 2024 ini, dan bisa berkolaborasi melaksanakan webinar yang akhirnya bisa terlaksana di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi layar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya. Jadi pemaparan materi saya di malam ini adalah nelayak, dan saya rasa mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan apa itu nelayak. Tapi sebelum saya masuk ke materi ini, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, nama saya Fitrayanti SPD. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Bapak Moderator. Saya seorang guru kelas di SDN 003 Balak, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
Nah, selain sebagai seorang guru kelas, saya juga aktif menulis di blog pribadi yang saya kelola. Yang pertama yaitu blog Bernice Pendidikan di edufriend.my.id. Lalu ada juga di blog seperti kupu-kupu.com. Selain menulis di blog ini, saya juga aktif menulis beberapa buku antologi Bapak Ibu. Media sosial saya ada di Fitra Alimuddin. Nah, lanjut. Karena ini adalah webinar khusus Kabupaten Mamasa, jadi sebenarnya mungkin kalian Bapak Ibu hebat yang ada di sini yang lebih tahu apa itu sebenarnya Melaya. Tapi izinkan saya untuk sedikit menjelaskan, kalau salah mohon dikoreksi Bapak Ibu. Jadi Melaya itu adalah bahasa daerah dari Kabupaten Mamasa. Jadi kabupaten di tempat saya sekarang bertugas. Nah, yang punya arti dalam bahasa Indonesia yaitu belajar. Nah, belajar ini adalah makanan pokok kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Belajar itu tapi tahu nggak sih apa sih itu belajar? Nah, belajar sendiri itu mempunyai pengertian sebagai proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman ataupun latihan. Ini adalah pengertian dari Bapak Saiful dan Aswan. Nah, tapi Melaya itu sebenarnya adalah akronim juga nih Bapak Ibu. Jadi saya mengambil bahasa Mamasa Melaya yang artinya belajar, yang identik dengan kegiatan kita, dengan tugas kita sebagai seorang pendidik itu dalam dan menjadikannya sebuah akronim. Nah, akronim dari apa nih Melaya ini? M-nya adalah mendesain Bapak Ibu. Nah, jadi mendesain. La-nya apa? La-nya adalah pengalaman belajar Bapak Ibu. Dan ya-nya adalah yang personal dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi Melaya adalah akronim dari mendesain pengalaman belajar yang personal dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Dan izinkan saya untuk 15 menit ke depan akan menjelaskan tentang cara mendesain pengalaman belajar yang personal tersebut dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, pengalaman belajar yang personal, apa sih itu sebenarnya? Nah, kita mungkin sudah sangat familiar dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang sekarang mendengarkan nih lebih hebat daripada saya, lebih paham daripada saya, dan sudah kayak hafal mati mungkin. Kita sudah menerapkannya di dalam kelas-kelas yang kita ajarkan. Kita sudah menerapkannya dalam proses-proses pembelajaran. Tapi izinkan saya Bapak Ibu untuk sedikit meng-highlight apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu. Nah, setiap anak itu spesial Bapak Ibu. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, kita sebagai personal juga sama spesialnya. Tapi karena sekarang kita belajar tentang ruang lingkup proses pendidikan dan subjek pendidikan itu adalah anak. Nah, anak-anak itu spesial Bapak Ibu. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Mereka memiliki kebutuhannya masing-masing. Mereka memiliki minat dan karakteristiknya tersendiri. Jadi mereka ini adalah individu yang personal, tidak akan sama dengan yang lainnya. Seperti itu. Mereka punya karakteristik, minat, bakatnya yang berbeda-beda. Nah, keberagaman dari peserta didik inilah yang akhirnya menjadi dasar dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi karena keunikan ini, karena keberagaman ini dari peserta didik inilah yang menjadi dasar adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tugas guru, tugas kita nih sebenarnya apa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi kita adalah fasilitator pembelajaran Bapak Ibu yang tugasnya bagaimana cara kita mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang dapat memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kita nih sebagai seorang pendidik, fasilitator pembelajaran, bagaimana caranya agar kita bisa mendesain proses pembelajaran itu agar bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik secara personal. Nah, tadi kita bicara kebutuhan. Nah, kebutuhan peserta didik itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Nah, kebutuhan peserta didik itu meliputi keberagaman tingkat pemahaman ataupun pengetahuan dari peserta didik kita. Kita semua pasti sudah sangat setuju bahwa peserta didik kita itu ada 3 tingkatannya. Ada yang slow learning. Jadi ada yang slow learner, terus ada yang rata-rata gitu. Dan ada yang melampaui dari kecepatan. Misalnya kita
menjelaskan materi ini, ternyata anak didik tersebut sudah tahu dan sudah paham bahkan materi setelahnya, seperti itu. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bapak Ibu itu mengakomodir semua dari tingkat pemahaman tersebut. Nah, peserta didik kita juga itu punya profil belajarnya masing-masing Bapak Ibu. Punya minat, kesiapan belajar, minat belajarnya dan karakteristiknya tersendiri. Jadi semua ini harus kita akomodir dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya bilang mendesain pengalaman pengalaman belajar yang personal dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kenapa mesti multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu? Ini dari kata multi. Multi itu banyak Bapak Ibu. Nah, multimedia pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu melibatkan berbagai unsur media seperti teks, foto, video, audio, animasi, dan grafis. Jadi tidak cuma satu media nih Bapak Ibu, namanya multimedia. Jadi di dalam multimedia tersebut menggabungkan semuanya. Ada teksnya dalam, foto-foto ada, video ada, audio ada, animasi ada, grafis pun ada. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menarik perhatian siswa. Nah, kalau perhatian siswa sudah tertarik, fokus siswa sudah berada pada konten pembelajaran yang kita buat nih. Nah, tujuannya atau manfaat lainnya yaitu dapat membangkitkan motivasi, minat, dan juga gairah belajar peserta didik. Jadi dengan berbagai unsur-unsur media tersebut yang digabungkan semua dalam multimedia pembelajaran interaktif, itu kita harapkan dapat membangkitkan motivasi, minat, dan gairah belajar peserta didik. Nah, multimedia pembelajaran interaktif tersebut juga memfasilitasi murid belajar dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. Nah, ini sangat berkaitan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak Ibu. Jadi dengan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif, karena multimedia pembelajaran interaktif yang kita buat itu atau rancang itu bisa anak didik kita akses kapanpun dan dimanapun, bisa diakses berapa kali pun, tidak terbatas. Jadi ini memfasilitasi cara mereka belajar, kecepatan mereka belajar begitu. Misalnya ada anak didik yang ada anak didik yang izin Bapak Ibu, baterai laptop saya agak lowbat, saya cas dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Ya, terima kasih. Oke, jadi memfasilitasi kecepatan belajar peserta didik. Jadi misalnya ada anak-anak didik yang slow gitu. Jadi mereka bisa beberapa kali pun, karena bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan tidak terbatas waktunya, jadi bisa diakses kapanpun dan mengikuti kecepatan belajar mereka. Jadi kalau misalnya mereka belum paham satu materi nih, mereka bisa melihat kembali materi tersebut sampai mereka paham, dan dengan cara mereka sendiri. Caranya di sini bagaimana Bapak Ibu? Misalnya ada anak didik kita yang suka membaca. Nah, di dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut kita masukkan nih unsur media bacaan yang khusus atau sesuai dengan anak-anak didik kita yang suka membaca. Ada anak didik kita yang suka nonton video. Jadi mereka nonton video itu di dalam satu multimedia pembelajaran yang sama, seperti itu. Ada yang lebih suka mendengarkan, misalnya di dalam multimedia pembelajaran tersebut juga kan ada unsur audio. Jadi mereka bisa memilih cara belajar mereka masing-masing dalam satu multimedia pembelajaran yang sama. Jadi kita sebagai seorang guru itu diuntungkan Bapak Ibu, tidak mesti bikin berbagai macam media pembelajaran. Kita cukup merancang satu multimedia pembelajaran interaktif dan semua gaya belajar, semua cara mereka belajar itu sudah masuk seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih mendesain pengalaman belajar yang personal itu Bapak Ibu? Yang pertama dan yang paling utama, kita harus mengenali peserta didik yang kita miliki. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Inilah pentingnya untuk melakukan asesmen. Nah, dengan melakukan asesmen itu, kita dapat memahami profil mereka, minat mereka, dan kebutuhan mereka. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang guru
tidak paham, tidak mengenali peserta didik kita masing-masing, dan mereka itu harus kita kenali secara personal bahwa oh si A beda dengan si B beda dengan si C beda dengan si D, seperti itu. Dan yang kedua adalah fleksibel Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam mendesain pengalaman belajar yang personal kita harus bisa memberikan pilihan materi Bapak Ibu. Pilihan materi bagaimana bahwa anak-anak didik bisa memilih materi apa yang mereka ingin pelajari dan cara belajar yang bagaimana yang mereka ingin lakukan, seperti itu. Dan ini semua mencakup ke dalam satu multimedia pembelajaran interaktif yang sama. Jadi MPI tersebut dapat merangkum semua keberagaman peserta didik dalam satu multimedia. Dan ini juga seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya yang bahwa MPI tersebut dapat menyesuaikan dengan kecepatan belajar setiap siswa. Jadi itu bisa diakses kapan saja, dimanapun, terus bisa diakses berkali-kali, seperti itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pengajaran yang responsif. Bapak Ibu, sehebat apapun kita sebagai seorang pendidik, sebagaimanapun kita sebagai pendidik itu pasti kita punya kekurangan Bapak Ibu, sehebat apapun kita, dan saya yakin tidak akan ada manusia yang sempurna, sama halnya tidak akan ada guru yang sempurna, kita pasti punya kekurangan di sana sini. Nah, itulah pentingnya kita sebagai seorang guru untuk selalu refleksi, tapi kekurangan tersebut tidak menjadikan kita sebagai saya tidak mau, tidak menjadikan kita malas untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya jadi guru, sudah, enggak usah terlalu bagaimana sekali, cukup masuk di dalam kelas, suruh anak-anak baca buku, ya anak-anak buka halaman 10, kerjakan di halaman 11, sudah. Kita duduk tenang, main handphone di dalam kelas atau keluar kelas, dan lain-lain seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi kita list satu-satu kekurangan kita dalam mengajar itu apa sih? Oh, saya kurangnya di sini nih dalam mengajar. Saya kurangnya ini nih dalam mengajar. Saya kurangnya di sini nih dalam mengajar. Dan menjadikan kekurangan tersebut itu kita respon dan kita rancang sebuah proses pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan peserta didik yang kita miliki. Siapa sih subjek pembelajaran kita? Siapa sih fokus pembelajaran kita? Siapa sih ya peserta didik tentunya? Siapa sih yang menjadikan kita seorang pendidik? Tentunya mereka. Siapa sih yang memanggil kita Bu Guru, Bapak Guru? Ya tentunya peserta didik yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang fasilitator pembelajaran selayaknya berfungsi sebagai seorang fasilitator pembelajaran dengan berusaha merancang proses pengajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan yang mereka perlukan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh multimedia pembelajaran interaktif yang saya rancang di level 3 kemarin, Pembatik. Bisa di scan barcode-nya Bapak Ibu. Nah, saya adalah guru di kelas 5, guru kelas 5. Nah, ini adalah salah satu materi di pelajaran IPAS. Saya namakan multimedia pembelajaran interaktif ini dengan nama Raja. Raja itu apa? Rantai dan jaring makanan. Ini untuk mata pelajaran IPAS kelas 5 fase C. Dalam sebuah multimedia pembelajaran interaktif, hendaknya ada tujuan pembelajaran tentunya Bapak Ibu. Jadi kita masukkan juga tujuan pembelajarannya. Lalu ada petunjuk penggunaannya juga Bapak Ibu. Lalu ada juga referensi materinya dari mana, kalau bacaannya teksnya dari mana, videonya dari mana, audionya pun dari mana, seperti itu. Lalu ada kreatornya juga, siapa sih si pembuat multimedia pembelajaran tersebut. Nah, ini bisa diklik star-nya. Nah, kalau kita klik star-nya ini, untuk MPI saya ini akan ada dua pilihan, yaitu pilihan materi dan juga pilihan permainan. Nah, di materi tersebut, anak didik bisa memilih mau membaca, boleh, ada pilihan bacaan. Lalu misalnya mau nonton video, boleh, ada pilihan video. Terus mau misalnya mendengarkan podcast, bisa, ada pilihan podcastnya. Nah, di permainannya itu dia semacam asesmen Bapak Ibu. Kalau ada waktu nanti saya spill sedikit tentang multimedia pembelajaran interaktif ini. Nah, lanjut. Ini adalah penerapan multimedia pembelajaran interaktif saya di kelas Bapak Ibu.
Nah, seperti biasa Bapak Ibu, saya memulai proses pembelajaran dengan kegiatan awal. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu, jadi ini adalah sedikit multimedia pembelajaran. Lalu seperti biasa ada kegiatan berdoa, terus kesepakatan kelas, mengingatkan kesepakatan kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, saya skip ya Bapak Ibu. Menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu ini dia intinya adalah dalam proses pembelajaran MPI tersebut saya masukkan ke dalam sebuah barcode Bapak Ibu, dan anak-anak men-scan barcode tersebut, lalu masuklah ke dalam website MPI Multimedia Pembelajaran Interaktif yang saya rancang. Lalu mereka belajar dengan cara mereka sendiri, dengan minat mereka tersendiri, seperti itu. Ini seperti biasa ada presentasi kelompok, terus ada refleksi di akhir pembelajaran, kesimpulan tadi ada kesimpulan dan refleksi akhir pembelajaran, dan ditutup dengan doa bersama. Nah, lanjut. Nah, tantangan dan solusi yang saya dapati selama proses penerapan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif ini di kelas. Yang pertama, Bapak Ibu, akses teknologi. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi kendala perangkat. Nah, untuk perangkat tersendiri ini, anak didik saya di kelas 5, saya suruh mereka untuk membawa handphone. Kebetulan di sekolah sebenarnya dilarang penggunaan handphone untuk peserta didik, tapi bisa asalkan pada saat proses pembelajaran saja. Setelah proses pembelajaran itu diserahkan kepada saya dan baru dikembalikan ketika pulang sekolah. Nah, untuk anak-anak yang tidak memiliki gadget atau belum difasilitasi handphone oleh orang tuanya, maka saya memanfaatkan Chromebook. Alhamdulillah di sekolah saya itu terdapat bantuan Chromebook, jadi saya memanfaatkan Chromebook tersebut. Nah, untuk akses internet sendiri, alhamdulillah di sekolah saya juga termasuk yang memiliki akses internet yang lumayan lancar, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua Bapak Ibu adalah keterampilan guru. Nah, saya sendiri merasa bahwa saya masih banyak kurangnya di segala aspek, maka oleh sebab itu saya juga masih terus belajar, masih terus meningkatkan kompetensi saya, khususnya di bidang teknologi, seperti Bapak Ian Tedorius tadi yang mengatakan bahwa anak didik kita itu bertumbuh dengan teknologi dan kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman mereka. Maka anak didik saya sudah Gen Alpha karena anak SD, jadi saya mengajarkan Gen Alpha yang sudah sangat familiar dengan gadget. Mereka bertumbuh dengan teknologi, bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik itu tidak ketinggalan dari anak-anak didik kita. Maka itulah pentingnya untuk selalu meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah dengan salah satu cara saya untuk selalu meningkatkan kompetensi di bidang teknologi ini yaitu dengan mengikuti bimbingan teknis pembatik atau pembelajaran berbasis TIK. Lanjut Bapak Ibu. Nah, dampak dari penerapannya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sebelum penerapan itu ada 77,8 peserta didik yang nilainya di bawah, hasil belajarnya di bawah rata-rata. Setelah penerapan kebalik nih Bapak Ibu, justru 77,8-nya yang di atas rata-rata. Jadi ini terjadi peningkatan sekitar 55,6% dari hasil belajar sebelum penerapan dan setelah penerapan, yaitu dari 22,2% menjadi 77,8%. Selain dari hasil belajar Bapak Ibu, terjadi juga peningkatan dari motivasi dan minat belajar peserta didik. Sebanyak 47,1% peserta didik merasa proses pembelajaran sangat mantap, dan ada 35,3% merasa sangat bersemangat. Selebihnya ada 17,6% itu merasa Bu Guru saya masih perlu nih untuk memahami materi, dan itu tidak masalah. Dan inilah enaknya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif karena peserta didik bisa mengakses materinya kapan saja. Mereka bisa mengulang materinya kapan saja mereka inginkan. Nah, terakhir Bapak Ibu,
saya tutup dengan sebuah quote. Jadi bahwa yang penting Bapak Ibu bukanlah setiap anak itu harus diajari, tetapi setiap anak itu harus diberi keinginan untuk terus belajar. Dan bagaimana caranya agar kita dapat mentransfer keinginan dan semangat belajar itu kepada peserta didik, maka tentunya kita sebagai guru, sebagai pendidiknya juga harus punya keinginan dan semangat belajar yang sama. Seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini punya semangat dan keinginan belajar yang tinggi, yang insya Allah akan mentransfer semangat dan keinginan belajar yang tinggi itu kepada peserta didiknya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa disampaikan pada malam hari ini, yang mana ternyata multimedia pembelajaran interaktif merupakan salah satu cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sangat luar biasa praktik baik yang dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pemateri kita yang kedua untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Muhammad Husain SPD, disilahkan. Jadi baik, terima kasih Pak Moderator. Apakah suara saya ini kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Oke, jadi seperti yang lagi trending ini, pantun. Jadi barangkali saya awali juga dengan pantun. Pantunnya begini. Pak Hasmar menari-nari. Cakep. Cakep. Sampai lupa waktu tengah malam. Cakep. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Jadi sebelum barangkali saya masuk ke dalam materi, pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada teman-teman sahabat teknologi yang sudah menginisiasi kegiatan berbagi seperti pada malam hari ini. Jadi saya kira ini adalah langkah awal ke depan. Kita akan intensifkan hal seperti ini dengan tentu bisa memberikan ruang kepada semua teman-teman guru yang mau berbagi. Jadi izin ini berbagi layar Bapak Ibu. Nah, apakah sudah kelihatan? Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Jadi materi yang coba saya bagikan pada kesempatan hari ini adalah pengelolaan kelas terintegrasi teknologi dan sumber belajar digital. Tetapi sebagai mukadimah, kenapa kemudian
saya coba mengangkat judul ini. Pertama saya awali dengan saya pernah membaca buku alam pikiran Yunani yang ditulis oleh Muhammad Hatta, dan di situ ada filsuf namanya Heraklitos. Nah, Heraklitos ini mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang abadi, bahwa semua senantiasa berubah kecuali perubahan itu sendiri, bahwa semua berubah, baik itu makhluk hidup, semua benda itu berubah, yang abadi itu hanya perubahan itu sendiri. Maka wajar kemudian ketika Margaret Well dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwasanya saya ini lahir di dunia tidak sama dengan kemudian saya hidup hari ini. Artinya ada perbedaan zaman. Ketika kemudian pernyataan ini kita tarik dalam konteks pendidikan hari ini, merespon perbedaan zaman ini, apakah strategi, apakah model, apakah metode, apakah strategi model pembelajaran kita akan sama dengan 10 tahun yang lalu dengan hari ini, di mana zaman sudah berubah, akan sama? Tentu tidak, Bapak Ibu. Dan Sayyidina Ali pernah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, atau seperti tadi yang sempat disentil oleh Pak Ian, bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara telah meletakkan dasar kita, bahwa dasar dalam mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan zaman hari ini adalah zaman digital, sehingga bagaimana kemudian kita menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan konteks zaman. Dan salah satu yang saya anggap sesuai dengan konteks zaman adalah pengelolaan kelas terintegrasi dengan teknologi. Nah, tentu kita berharap setelah nanti saya memaparkan materi ini, minimal kita mengetahui jenis-jenis platform digital yang bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, memahami refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, perkembangan teknologi digital dan perubahan kondisi zaman yang memaksakan guru harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan kreativitasnya untuk memberikan proses pembelajaran yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sebelum melangkah, ini ada ilustrasi, bisa Bapak Ibu amati. Dan apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama seperti yang ada di ilustrasi ini yang dialami oleh Ibu Gendis? Jadi Ibu Gendis ini sudah berceramah, sudah menerangkan materi panjang lebar, kemudian meminta siswa menuliskan, kemudian Ibu Gendis menanyakan apakah sudah dipaham, dan kemudian siswa menjawab paham, dan setelah dilakukan asesmen formatif, kemudian ternyata nilainya tidak sesuai dengan diharapkan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama? Sering-sering Pak, pernah. Sering-sering. Iya Pak. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Gendis itu? Bagaimana menurut Anda solusi untuk permasalahan Bu Gendis? Pernahkah Anda mengalami situasi di atas? Nah, jadi saya kira ini permasalahan, ya saya juga sering mengalami, dan saya juga sering gelisah dan khawatir atas permasalahan ini. Dan ketika Bapak Ibu juga
gelisah dan khawatir terhadap persoalan ini, berarti Bapak Ibu adalah kawan saya. Nah, ini ada diagram namanya cone of learning yang jadi kata Edgar Del ini, semakin siswa memahami dan mengerti terhadap satu materi ketika ada 7 ini, ada mengalami pengalaman ini, ceramah, membaca, audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih dengan praktik, kemudian presentasi dan presentasi atau mengajar yang lain. Nah, semakin siswa mengalami ini, maka dia akan semakin mudah menyerap informasi dan pengetahuan. Nah, terhadap kasus Ibu Gendis, pembelajaran yang ia lakukan itu berada di puncak piramida yang berarti hanya dapat terserap sedikit dan siswa akan lupa. Jadi Ibu Gendis tadi ini barangkali karena hanya menerangkan, hanya menyuruh siswa membaca, sehingga ia tidak mampu menyerap satu informasi. Dan ketika kita menggunakan diagramnya Edgar Del ini sebagai pisau analisa, barangkali karena Ibu Gendis hanya berada di puncak piramida ini, hanya berada beramah atau membaca, tidak masuk di pengalaman-pengalaman yang lain seperti audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih dengan praktik dan prestasi atau presentasi atau mengajari yang lain. Nah, peserta didik tidak punya pengalaman langsung dalam belajar, hanya melalui bacaan yang mungkin juga tidak peserta didik pahami apa maksudnya. Sehingga guru harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitasnya untuk bagaimana memberikan proses pembelajaran yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, solusinya kemudian yang salah satu di antara sekian banyak solusi adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan kelas itu terintegrasi dengan TIK dan sumber belajar digital. Apa itu pengelolaan kelas? Jadi pengelolaan kelas itu merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana dan prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa itu sumber belajar digital? Sumber belajar digital, materi pembelajaran dalam format digital, video, aplikasi, situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Mengapa sumber belajar digital kemudian ini penting? Karena bisa memperkaya pembelajaran, bisa meningkatkan motivasi murid, bisa memfasilitasi pembelajaran mandiri, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Jadi di sekolah saya ini, di mana sumber belajar yang sangat terbatas, kemudian media pendukung pembelajaran yang kurang menarik, sehingga ketika melakukan pembelajaran, siswa kurang tertarik dan kemudian kurang termotivasi, akhirnya mereka jenuh, dan berimbas atau berdampak pada hasil belajarnya rendah. Nah, mengapa sumber belajar digital penting? Karena bisa memperkaya pembelajaran. Apa contohnya sumber belajar digital? Ada PMM, ada rumah belajar, ada buku Kemendikbud.go.id dan TikTok IG Live dan lain sebagainya. Pertama PMM. Jadi misal kita kesulitan dalam menghadirkan sumber belajar karena sangat terbatas di sekolah kita, maka PMM ini bisa sebagai alat. Nah, di PMM ini kita bisa mencari perangkat ajar, bisa mencari capaian atau alur tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran kita. Nah, kemudian juga ketika kita tidak bingung model apa yang akan dilakukan di kelas, maka kita bisa mengunjungi PMM, kemudian bisa memilih seperti yang ada di gambar ini, ada bukti karya, kemudian scroll ke bawah, kemudian memilih praktik baik, kemudian itu bisa kita ATM.
Nah, selanjutnya ada rumah belajar. Nah, rumah belajar ini seperti juga PMM juga bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk mencari materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas sesuai dengan materi kita. Kemudian ada buku kemendikbud.go.id. Nah, jadi ini yang sering saya gunakan, di mana di sekolah saya itu sangat kekurangan buku cetak, sehingga ini saya jadikan rujukan kemudian mencari buku di sini. Semua buku ada di sini, dan saya download dan itu bisa saya jadikan sebagai konten. Nah, selanjutnya juga saya dalam rangka untuk sumber belajar, saya juga telah membuat satu perpustakaan digital. Nah, jadi perpustakaan digital ini telah saya isi beberapa buku, barangkali sekitar 1000-an buku, sehingga kadang siswa saya arahkan untuk masuk ke perpustakaan ini untuk memperkaya referensi mereka. Kemudian selanjutnya, saya juga sama tadi seperti dengan Ibu Pitra, saya telah mengembangkan satu multimedia pembelajaran interaktif, dan bagaimana itu MPI, apa komponen-komponen dan isinya tadi sudah diuraikan oleh Ibu Fitrayanti. Nah, pada kesempatan ini barangkali supaya kita ada gambaran bagaimana ini MPI, izin saya untuk membagikan MPI yang telah saya kembangkan ini. Selamat datang di aplikasi multimedia pembelajaran interaktif pendidikan Pancasila fase E kelas 10. Gas atau petualangan seru konstitusi adalah judul topik materi pembelajaran kita kali ini. Adapun subtopik yang akan kita pelajari adalah 1. Pengenalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi, silakan uji pemahaman kalian dengan mengerjakan kuis yang telah disediakan dalam aplikasi ini. Selamat. Silahkan dibaca capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Baca capaian pembelajaran dan tujuan. Silahkan baca petunjuk penggunaan aplikasi berikut. 1. Tombol home, gunakan untuk membawa kamu ke halaman utama. 2. Tombol panah arah kanan atau next, gunakan untuk melangkah ke halaman selanjutnya. 3. Tombol kemudian kalau saya klik start, nah ini ada materi, di sini. Kamu pernah tahu tentang norma kehidupan nggak? Oh iya, kayak norma agama itu kan. Contohnya saya soal. Kuis ini terdiri dari 2 level. Level 1 dan 2. Mulailah. Kamu telah menyelesaikan level 1. Selanjutnya
ajakan level 2. Klik gambar kemudian tarik gambar tersebut ke kotak yang ada di bawah. Tarik dan tempatkan gambar di area yang menurut kamu sesuai. Selamat, kamu Nah, jadi saya lanjut. Jadi seperti itu barangkali gambaran dari MPI yang saya gunakan di di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya selain dari sumber belajar tadi yang saya gunakan, saya juga menggunakan platform digital lainnya seperti Quizzes, seperti Educaplay, seperti Workwall. Jadi ini alat yang biasa saya gunakan dalam melakukan evaluasi pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom ini saya jadikan untuk mengkoordinir atau mengorganisir tugas-tugas sehingga saya bisa pantau secara real time. Kemudian saya juga menggunakan Canva for Education. Jadi ini saya gunakan untuk bagaimana mendesain dan meramu media pembelajaran agar menarik dan siswa tertarik. Kemudian saya menggunakan Padlet. Padlet ini sebagai alat refleksi Bapak Ibu setelah saya memberikan pembelajaran. Kemudian Padlet ini diisi oleh siswa terkait dengan pembelajaran dan perasaan yang dialami. Nah, selain dari ini, saya juga menggunakan GimKit. Jadi GimKit ini hampir sama modelnya dengan Quizzes, hampir sama modelnya dengan Educaplay, hampir sama modelnya dengan Workwall. Nah, supaya barangkali izin juga di sini saya berbagi layar ini yang GimKit yang sering saya gunakan. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Apakah tampil di layar? Nah, jadi misalnya di sini saya klik play. Nah, di sini ada banyak. Kemudian contoh saya pilih ini. Kemudian game durasi 15 menit. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi setelah tadi siswa membaca tadi MPI, materi-materi yang ada di MPI, ada materi, ada gambar, ada grafis, kemudian ada video. Selanjutnya saya melakukan asesmen menggunakan GimKit ini. Nah, ini GimKit, ini permainan. Jadi nanti ini seluruh siswa akan masuk di sini. Jadi seluruh nanti siswa akan tampil di sini. Kemudian ini siswa akan berlari
meloncati ini. Nah, tetapi energinya seperti yang ada di layar hanya 1230. Kan semakin dia berlari, maka energinya semakin berkurang. Nah, supaya energinya kemudian ini bisa bertambah, kemudian dia harus menjawab ini. Ini soal yang sudah buat, karena kebetulan saya guru pendidikan Pancasila, jadi ini soalnya. Nah, setelah menjawab ini, misalnya maka dia akan mendapat tambahan energi 1000. Ini energi kemudian ini dipakai untuk kemudian berlari lagi sampai ke puncak. Tetapi modelnya nanti karena ada banyak siswa, jadi dia akan saling berlomba untuk bagaimana bisa menjadi juara 1. Jadi pengalaman saya menggunakan ini Bapak Ibu, siswa sangat tertarik dan sangat senang. Bahkan biasa ketika pembelajaran sudah selesai, mereka bahkan meminta untuk supaya jangan dulu selesai, mau lanjut terus untuk bermain dengan yang ini. Jadi saya lanjut materinya. Jadi teknologi ini digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan peserta didik. Dengan memberikan hal yang peserta didik sukai, mereka akan merasa lebih senang dan nyaman dalam pembelajaran. Bagaimana mengintegrasikan TIK secara efektif dan efisien dalam pembelajaran Anda dapat mencari metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi ini ada model-model pembelajaran yang kemudian bisa kita gunakan. Tetapi karena berhubung ini waktu, kita dibatasi oleh ruang dan waktu, barangkali lain kesempatan kita bisa berbagi hal ini. Saya kira yang penyampaian kami hari ini baru asapnya. Ke depan nanti akan sering kita gelar kegiatan-kegiatan seperti ini dan nanti baru disampaikan apinya. Nah, Anda sudah mengenal berbagai jenis platform digital yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Menurut Anda, platform mana yang akan segera digunakan dan model pembelajaran yang ingin Anda coba sekarang ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Anda? Jadi, di sini Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di kolom chat kira-kira platform mana yang akan segera digunakan. Nah, terakhir saya mengutip ungkapan dari Bill Gates bahwa teknologi hanyalah sebuah alat, Bapak Ibu. Dalam hal bagaimana kemudian membuat anak-anak bekerja sama dan kemudian bagaimana memotivasi mereka, guru adalah yang paling penting. Jadi saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Muhammad Hussein. Luar biasa materi yang dibawakan pada malam hari ini, berbagi praktik baik bagi kita dalam menggunakan platform teknologi yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Sudah dipaparkan tadi bagaimana cara menggunakannya, sangat menarik untuk dapat diaplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, semoga Bapak akan semakin berbagi kepada kita semua untuk kami dapat juga memahami penggunaan teknologi-teknologi yang digunakan tadi. Ya, baik. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pemateri kita yang ketiga untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Sebernius Tandi Arang SPD, disilahkan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Suara saya jelas? Ya, suara jelas Pak. Selamat malam. Iya.
Sebelum saya memulai, saya ingin juga kasih pantun biar kita sedikit rileks. Ini bukan pantun ya, namanya pantun Carmina atau pantun Kiklat. Bunyinya seperti ini. Ayam bakar, ikan kembung, sama nasi. Ya. Cakep. Selamat malam, selamat bergabung kolaborasi sama kami. Iya. Cakep. Iya. Jadi ini namanya pantun satu baris lampiran, satu baris isi. Ya. Pertama saya ucapkan kepada moderator Pak Thomas yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan membagikan, kalau tadi kita mendengarkan dari dua pemateri, Ibu Fitrayanti dan Pak Thomas mohon maaf Pak Hussein dari membawakan materi mengenai MPI itu apa dan cara penggunaannya. Nah, di sini saya akan memberikan tips singkat cara membuat MPI. Ya, jadi ini bukan teori ya, ini ada praktiknya. Praktiknya dalam versi singkat. Nah, tapi saya di sini Bapak Ibu yang hadir pasti ada yang lebih hebat lagi dari saya dalam membuat MPI. Tapi tidak ada salahnya kalau saya membagikan tips-tips yang mungkin masih ada yang belum menguasai atau belum pernah membuat MPI. Ya, jadi di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita sama belajar karena apa ya? Sebaik-baiknya ilmu yang dipelajari adalah yang bisa diamalkan dan dibagikan kepada sesama. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Sebernius, ya, Kepala SLB Negeri Mamasa. Ya, saya sudah mengabdi di SLB ini sejak 2014 dan sudah 6 tahun sebagai kepala sekolah. Tapi saya punya keinginan selalu ada kerinduan untuk bisa mengajar peserta didik. Jadi walaupun saya kepala sekolah, saya masih aktif mengajar di kelas karena memang guru kami ini terbatas. Sedangkan model pembelajaran yang diterapkan itu adalah pembelajaran lebih banyak ke model pembelajaran individual. Sehingga saya harus ikut juga turun tangan mengajar dan saya juga adalah peserta Sahabat Teknologi 2024 untuk Sulawesi Barat. Nah, awalnya saya ikut pembatik ini bukan untuk sampai kepada disebut sebagai duta teknologi, tapi saya ada keinginan untuk mendorong guru-guru di sekolah saya untuk ikut aktif di kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi seperti ini. Karena kalau kepala sekolahnya bisa ikut, apalagi gurunya seperti Bapak Ibu. Ya. Oke, saya masuk di materi. Izin share. Oke. Ya. Jelas Bapak Ibu kelihatan? Belum tampil Pak. Belum tampil ya? Tunggu sebentar coba. Belum tampil Pak. Oh, belum tampil ya. Oke. Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah tampil? Ya, sudah Pak. Oke. Ya. Bisa dikasih besar sedikit Pak. Kecil. Kecil ya tampilannya. Ya.
Ya. Ya, ini adalah saya akan bawa materi mengenai 5 langkah dasar dalam membuat MPI menggunakan Canva. Sebelum saya masuk di materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah atau sudah pernah membuka dan atau menggunakan aplikasi Canva? Kalau pernah, ketik 1, kalau belum pernah, ketik 2. Jangan diketik dulu Bapak Ibu ya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu pernah membuat MPI melalui Canva? Kalau pernah, ketik 3, kalau belum pernah, ketik 4. Jadi jawabannya langsung 2 ya, 2 angka dipakai. Yang pertama itu, apakah Bapak Ibu sudah pernah membuka dan atau menggunakan aplikasi Canva? Kalau pernah, ketik 1, kalau belum, ketik 2. Kemudian pertanyaan berikut, apakah Bapak Ibu pernah membuat MPI melalui Canva? Ketik 3 untuk yang pernah, ketik 4 untuk yang belum pernah. Saya cek dulu jawabannya Bapak Ibu. 1, 3 ya. Masih banyak juga yang belum ya. Ya lumayan nih, sudah banyak yang sudah pernah buka dan sudah pernah membuat MPI. Ada juga yang belum sudah membuka tapi belum pernah membuat MPI. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan perlihatkan bagaimana membuat MPI dalam 5 langkah. Ya, seperti yang disebutkan tadi, 2 pemateri sebelumnya bahwa MPI itu merupakan program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur. Ya, unsur itu bisa berupa foto, video, suara, dan menu-menu lainnya atau ikon-ikon dengan alat pengontrol untuk memfasilitasi penggunaan kontrol pola belajarnya sendiri. Ya. Ya, dari pengalaman saya Bapak Ibu, saya bisa menarik kesimpulan bahwa membuat MPI itu sebenarnya sangat mudah. Saya membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama itu kita menentukan judul, sasaran peserta didik, tujuan pembelajaran, materi, dan latihan tes. Ya, ini biasa kita dapatkan di halaman di modul atau RPP yang Bapak Ibu buat itu biasanya di halaman depan itu tercantum semua ya. Atau di bagian atas modul itu ada identitas itu. Ya itulah. Itu yang menjadi bahan kita untuk membuat MPI. Kemudian kedua, mempersiapkan aset seperti foto. Ketiga, memetakan bagian-bagian isi slide. Keempat, menghubungkan tiap slide. Kelima, menyimpan dan membagikan MPI. Ya. Ya ini tadi yang saya maksud, menentukan judul dan sasaran peserta didik itu dan materi tes dapat dilihat di halaman awal modul yang dibuat. Ini contohnya Bapak Ibu, ada fase dan kelas, fase D kelas 4, kelas 7 tuna daksa. Ini contoh-contoh ya, contoh judul atau sasarannya. Kemudian langkah kedua tadi yang saya katakan, ya mempersiapkan aset foto video. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ini adalah aset-aset yang saya persiapkan ya untuk membuat sebuah MPI. Ini contoh, sebenarnya masih banyak lagi. Tapi ini hanya sebagian kecil yang bisa saya screenshot. Di sini ada icon-icon, ada suara, ada gambar, ada video. Ya, ada juga ya. Ini semua nanti yang akan dimasukkan di dalam MPI. Setelah aset-aset sudah dikumpulkan, kita masuk pada ini Bapak Ibu ya. Saya menyebutnya memetakan bagian-bagian isi slide. Ya, secara garis besar itu MPI itu bisa dibagi jadi 4. Ada yang pertama halaman judul MPI. Itu biasa berisi materi yang akan diajarkan dan kelasnya. Ini contoh halaman judul MPI. Kemudian slide pembuka atau menu utama.
Ya, ini tadi yang disampaikan bahwa di dalam MPI itu ada profil pengembang, ada latihan, ada materi, ada sumber belajar, ya. Semua ini bisa disatukan di dalam menu utama, Bapak Ibu. Kemudian isi slide. Slide isi berisi biasa materi, kumpulan materi di dalam Bapak Ibu. Ada materi, ada kuis, ada profil MPI, ada profil pengembang, ada sumber belajar, semuanya ada di dalam sini. Jadi slide isi ini jumlahnya banyak Bapak Ibu ya. Jumlahnya banyak. Tergantung tergantung dengan materi yang akan diajarkan. Lalu ya, ini ada slide penutup, biasanya hanya berupa satu slide. Di situ biasa saya pakaikan ucapan terima kasih. Ya, ini adalah peta-peta pembagian istilah, jadi saya bagi menjadi 4 bagian. Kemudian, ya, langkah berikutnya yaitu bagaimana kita menghubungkan slide yang satu dengan slide yang lain menggunakan fitur hyperlink. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah contoh skema skema dari sebuah slide. Ini disebut dengan flowchart atau alur kerja sebuah tampilan MPI. Itu mirip diagram ya. Ini saling terhubung Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang kita hubungkan dari slide satu slide yang lain. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa perhatikan ini sampai akhir. Ya, kemudian langkah terakhir itu adalah membagikan MPI. Ya, jangan lupa MPI yang setelah dibuat ini harus dibagikan Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita sudah membuat tapi lupa dibagikan, kan tidak ada juga gunanya. Jadi harus dibagikan. Nah, oke, kita masuk saja di ini. Ya, ini adalah contoh MPI. Bapak Ibu bisa mencoba scan sendiri MPI yang saya buat. Karena saya adalah guru, saya mengajar di SLB, jadi saya buat MPI khusus untuk anak tunagrahita fase B. Ini saya rancang supaya bisa digunakan siswa secara mandiri maupun dengan pendampingan orang tua. Oke, dan ini adalah membuat MPI ya. Ini contoh. Jadi saya enggak panjang lebar, kita langsung masuk di materi. Ya, praktiknya Bapak Ibu. Ya, ini yang paling penting, praktik. Yang terpenting dari MPI itu Bapak Ibu adalah menghubungkan slide yang satu dengan slide yang lain. MPI sendiri itu sebenarnya kalau dibuat di Canva itu lebih mirip dengan PowerPoint. Ya, PowerPoint, kalau dulu kita membuat PowerPoint di Microsoft PowerPoint itu ada beberapa slide. Nah, ini kita buatnya di Canva. Ya. Tapi yang membedakan itu adalah tombol penghubung. Karena salah satu syarat sebuah MPI itu adalah menggunakan tombol-tombol penghubung Bapak Ibu untuk bisa disebut sebuah MPI. Kalau tidak ada tombol penghubungnya itu seperti PowerPoint biasa saja Bapak Ibu ya. Ya, di sini saya perlihatkan dulu, ini adalah halaman awal. Berisi judul materi, macam-macam musim di Indonesia, dan sasaran targetnya adalah untuk siswa kelas 4 tunadaksa. Lalu ini adalah halaman utama atau menu utama, mohon maaf, ini menu utama. Ini contoh Bapak Ibu ya, di sini ada menu utama. Kemudian di slide ketiga ini sampai di slide ke 13 itu berisi isi. Ya, dari slide 3 sampai slide ke 13 itu berisi isi, ada materi. Materinya itu saya taruh dari slide 3 sampai slide 5. Lalu untuk soal latihan itu di slide 6 sampai di slide 11. Lalu profil pengembang di slide 12 dan profil MPI sendiri itu ada di slide 13. Ya, ini contoh Bapak Ibu, ini belum sempurna tapi ini contoh untuk kita belajar bersama. Nah, ini sudah saya petakan, tinggal bagaimana caranya menghubungkan.
Nah, ini tadi ini saya juga sudah masukkan beberapa ikon. Kalau kita cek di sini Bapak Ibu dilihat di slide sini, di sini ada beberapa ikon saya masukkan seperti ada tombol home, ada juga ikon ini untuk pengembang, ikon materi, buku, ikon latihan, ikon profil. Ini sudah saya masukkan semua dan ini bisa diakses di elemen. Kita klik saja di menu elemen, ini banyak sini Bapak Ibu. Sesuai kebutuhan ya. Nah, ini yang mau saya hubungkan. Nah, bagaimana cara menghubungkan? Ini menu utama ini ada di slide 2. Tapi bagaimana cara saya menghubungkan ke slide yang lain? Contohnya dari slide 2 ke menu slide pengembang ya, slide ke-12. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini slide 2, saya masukkan ke slide 12, caranya seperti ini. Ini diklik kanan. Ya, diklik kanan. Lalu ada menu di sini, muncul beberapa pilihan, ada klik tautan Bapak Ibu. Klik tautan. Ya, klik tautan, kita arahkan ke ini saya sudah kasih nama tadi, nama materinya itu apa? Nama slide-nya adalah pengembang. Saya pilih ini, pengembang. Selesai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita coba lagi untuk materi. Nah, ini kan sekarang saya bukanya di slide 2, tapi materinya itu ada di slide 3. Dimulai dari slide 3. Caranya itu materi ini ikonnya diklik dulu, baru klik kanan, klik tautan, masuk di slide 3, hubungkan, sorry. Masuk di materi. Ya. Materi ada di slide 3, oke. Selesai. Nah, ini sudah saya hubungkan semua. Nah, sekarang kita lihat bersama. Sekarang kita lihat bersama Bapak Ibu, bagaimana caranya, tampilannya. Nih. Nah. Ya. Ini misalnya saya keluar dulu ya. Ini tombol ke halaman depan ini, saya sengaja klik. Ya. Masuk di start. Ya, ini misalnya saya dari tadi itu kita lihat di pengembang itu ada di slide 12, tapi dengan saya klik ini, kan sudah terhubung, dia akan langsung pindah ke slide 12 Bapak Ibu, atau slide pengembang. Lihat, saya klik, nah muncul. Ya, ini lalu saya klik kembali home, ini akan kembali ke menu utama tadi. Saya sudah hubungkan sebelumnya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan apa materi. Ini tadi sudah dihubungkan dengan materi, ya masuk di materi, lalu musim hujan. Ini saya hubungkan ke slide yang lain tadi juga. Klik di musim hujan. Mohon maaf, sepertinya belum saya hubungkan. Oh ya, ini sudah masuk. Ya. Di sini masuk ya, masuk di materi musim hujan. Lalu ini tombol home. Kalau saya klik tombol home, dia akan kembali ke menu utama. Karena sebelumnya saya sudah hubungkan menggunakan hyperlink ke halaman utama. Jadi klik ini langsung melompat ke sana. Kalau klik ini mundur ke belakang. Nah, ini klik sini Bapak Ibu akan mundur ke belakang sebentar. Ya. Itu ya, musim hujan. Oke, klik lagi, masuk ke menu utama. Klik menu utama. Ya. Dan ini adalah tombol keluar. Nah. Jadi begitu Bapak Ibu, begitu cara menghubungkan slide yang satu slide sama slide yang lain. Kemudian setelah kita sudah membuat menghubungkan semua slide seperti ini, semua slide sudah dihubungkan Bapak Ibu, jangan lupa disimpan, dibagikan.
Ya, jangan lupa dibagikan. Caranya bagaimana? Kita klik di sini Bapak Ibu. Ada di sini menu bagikan. Ya, bagikan. Ya, ini ada banyak menu pilihan di sini Bapak Ibu ya. Ada unduh, ada tampilkan, ada tautan publik, ada LMS, ada tugas, ada Google Classroom. Kita masuk di sini Bapak Ibu. Kita cari yang namanya, masuk di sini. Lihat semua. Cari yang namanya situs web. Ya, kita pakai yang ini Bapak Ibu ya, situs web. Bukan tampilan publik ya, bukan. Tapi kita pakai yang ini, situs web. Kita klik seperti ini. Ya. Silahkan masukkan situsnya agar lebih mudah dicari. Bisa diedit di sini Bapak Ibu. Tapi ini saya tidak edit, saya langsung saja. Setelah diklik itu kita masuk di publikasikan. Ya, tunggu sebentar ya. Ini sudah situs web ini sudah ada. Ini tinggal disalin Bapak Ibu ya, disalin. Salin. Oke, ini saya sudah salin. Bisa juga lihat situs web, tapi saya salin saja dulu. Nanti saya kirim di grup chat. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana hasilnya. Itu saya sudah salin. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, begitu langkah-langkah cara mudah membuat MPI. Intinya Bapak Ibu dalam MPI itu perlu ada yang namanya, paling penting itu adalah tombol. Tombol-tombol penghubung. Dan diusahakan buat, saya punya prinsip Bapak Ibu membuat MPI itu jangan dibuat terlalu rumit agar siswa tidak terdistract dengan tampilannya yang rumit. Tapi dia fokus pada isi dari MPI itu atau materi pelajaran MPI itu. Jadi dibuat, saya membuat sesimpel mungkin tampilannya supaya siswa tidak terdistract dengan gambar-gambar yang terlalu banyak seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada, saya ulang lagi, di sini ada tombol home. Ini saya belum kaitkan. Ini ada tombol keluar. Ada tombol pengembang, tombol ini. Ini yang paling penting. Tombol-tombol itu yang menjadi penghubung, itu yang sangat penting dalam sebuah MPI. Tanpa tombol penghubung itu akan terlihat seperti slide biasa Bapak Ibu, seperti PowerPoint biasa. Dan itu kan ya, kita yang namanya membuat MPI itu harus disertai dengan tombol penghubung. Oke, Bapak Ibu, mungkin begitu yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri dengan membuat MPI sederhana. Bisa dimulai dengan 1 atau 2 slide. Belajar saja dulu menghubungkan 2 slide Bapak Ibu. 2 atau 3 slide. Itu belajar di situ. Lalu untuk rancangan flowchart yang saya sebut tadi, itu bisa Bapak Ibu bayangkan, bisa memetakan yang menggunakan 5 langkah tadi itu. Menentukan bagian-bagian slide, halaman pembuka, halaman menu utama, lalu ya isi materinya apa. Ikuti saja langkah seperti itu, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Dan yang terpenting itu adalah, saya ulang lagi, penegasan kembali, tombol penghubung. Tombol penghubung itu yang paling penting. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak Pak atas materinya yang luar biasa, di mana kita diperlihatkan bagaimana cara membuat MPI menggunakan Canva. Iya, ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk membuat ajar yang dapat menarik bagi peserta didik. Ya, baik Bapak Ibu, semua pemateri telah menyampaikan materinya. Kini tiba kita pada sesi tanya jawab. Disilahkan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk menyampaikan tanggapannya terhadap materi yang telah dibawakan oleh rekan-rekan kita sahabat teknologi tahun 2024. Mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan atau gabungan kedua-duanya ya. Untuk sesi tanya jawab, yang pertama kita beri kesempatan kepada 3 orang penanya dulu ya. Silahkan Bapak Ibu kalau boleh sebutkan nama dan asal sekolahnya. Ya. Silahkan raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada pemateri kita yang hebat, 3 orang. Ya. Dari Ibu Fitrayanti, ya programnya Melayak. Kemudian Pak Muhammad Husain, pengolahan kelas terintegrasi teknologi dan sumber belajar digital. Kemudian Bapak Sebernius, 5 langkah dasar dan mudah membuat MPI menggunakan Canva. Ya, disilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin sudah jelas ya semuanya. Mungkin tidak ada yang perlu diperjelaskan, memang yang disampaikan ini sangat jelas. Sudah tidak ada ya? Mungkin materi yang disampaikan oleh ada Ibu ya, Ibu Riensi Megawati. Disilahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Ibu. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Luar biasa sekali ya pemaparan para narasumber pada malam hari ini mengenai MPI. Ini juga memberikan kami sebagai guru wadah dan pengembangan bagaimana cara kita mengembangkan MPI agar pembelajaran di dalam kelas itu semakin menyenangkan. Langsung saja pertanyaan saya ini saya tujukan kepada Ibu Fitrayanti. Tadi luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Fitrayanti mengenai MPI yang dikembangkan dan yang sudah diterapkan, yaitu Melaya. Ya, yang jadi pertanyaan saya di sini ialah bagaimana cara Ibu mengukur tingkat keberhasilan dari MPI yang Ibu kembangkan di sekolah Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Riensi Megawati atas pertanyaannya. Dan mungkin masih ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kita tampung dulu pertanyaan Ibu Riensi Megawati.
Ya, kalau tidak ada, mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Ibu Fitra, karena pertanyaannya langsung ditujukan kepada Ibu Fitrayanti, bahwa bagaimana cara Ibu untuk mengukur tingkat keberhasilan dari MPI di dalam pembelajaran di kelas. Ya, disilahkan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Thomas selaku moderator, dan terima kasih juga nih Bu Riansi Megawati atas pertanyaannya. Nah, cara saya mengukur tingkat keberhasilan penerapan multimedia pembelajaran interaktif saya di kelas, yaitu yang pertama, Ibu, saya di awal proses pembelajaran sebelum menerapkan multimedia pembelajaran interaktif itu, saya melakukan asesmen awal Bapak, Ibu. Saya melakukan asesmen awal untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta didik saya terkait materi yang akan saya ajarkan. Nah, multimedia pembelajaran saya yang tadi itu, kalau Ibu lihat, adalah atau terkait tentang materi raja atau rantai dan jaring-jaring makanan. Jadi sebelum penerapannya saya melakukan asesmen, dan setelah penerapannya juga saya juga melakukan asesmen. Jadi salah satu cara dan salah satu cara utama saya untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan itu adalah dengan melakukan asesmen itu tadi, gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk motivasinya juga saya melakukan refleksi seperti asesmen awal di awal dan juga refleksi di akhir pembelajaran, seperti itu Ibu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator dan penanya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Riansi Megawati, dan saya kembalikan kepada penanya Ibu Riansi Megawati. Siapa tahu ada yang masih perlu diperjelas Ibu, disilakan. Ya, saya kira sudah jelas ya, karena sudah tidak ada tanggapan dari Ibu Riansi Megawati. Ya. Ya, selanjutnya mungkin masih ada tanggapan dari Bapak Ibu guru hebat lainnya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sahabat teknologi 2024 dari 3 pemateri kita tadi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sudah jelas semuanya. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita sahabat teknologi tahun 2024 untuk menyampaikan kata-kata penutup dalam kegiatan webinar hari ini, malam ini. Ya, baik, disilakan mulai dari yang pertama Ibu Fitrayanti SPD untuk menyampaikan statement close statementnya. Disilakan. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak Moderator. Closing statement saya seperti tadi topik saya di awal, tapi saya tambahkan sedikit Bapak Ibu bahwa teknologi itu tidak pernah menjadikan peran kita sebagai seorang pendidik. Tapi selayaknya kita sebagai seorang pendidik dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik agar bisa kita maksimalkan, kita optimalkan ke dalam proses pembelajaran di dalam kelas-kelas kita tersendiri. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik Ibu, luar biasa. Ya, selanjutnya closing statement dari Bapak Muhammad Husain. Ya, disilakan Pak. Pak Muhammad Husain, apakah masih aktif? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi baik, di era teknologi seperti sekarang ini, di mana kita sudah sangat dekat dengan digital, anak-anak dekat dengan digital, tinggal bagaimana kemudian kita guru menggiring
kecenderungan anak yang dekat dengan digital itu ke arah-arah yang edukatif. Jika siswa tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, maka kita harus mengajar dengan cara mereka belajar. Dan tentu di era VUCA atau di era pentahelik seperti sekarang ini, yang namanya berbagi, berkolaborasi dengan sesama guru adalah hal yang sangat penting, sebab kita meyakini bahwa setiap guru itu pasti memiliki hal-hal pasti kisah pengalaman yang dibagikan, dan dengan kisah itu kita tumbuh dan berkembang bersama. Sebagaimana kemudian Pak Menteri pernah mengatakan bahwa perubahan itu tidak mesti berawal dari atas, tetapi bisa dimulai dari guru. Jangan tunggu komando, jangan tunggu aba-aba, mulailah langkah pertama. Apapun itu, sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, asalkan kemudian kita serentak, maka kapal besar bernama pendidikan ini bisa bergerak. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa. Termute Pak Thomas. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Muhammad Hussein atas kata-kata penutup yang disampaikan, luar biasa. Dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Sebernius Tandi Arang. Ya, disilakan Pak. Oh, tapi Pak belum terbuka speakernya. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Kalau dua pemateri tadi sudah menyampaikan statement closing dari tokoh-tokoh terkenal, saya ini mengambil dari pengalaman pribadi Bapak Ibu. Ya, pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga. Ya, pengalaman itu dapat kita peroleh dengan bertindak atau beraksi atau berbuat. Jadi untuk mendapatkan pengalaman berharga, mulailah dengan melakukan sesuatu atau bertindak. Sama seperti materi yang saya sampaikan tadi, saya tidak banyak kepada teori, tapi saya banyak langsung ke praktik, karena dari praktik itulah kita lebih mudah untuk belajar. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih banyak Pak atas kata-kata penutup yang disampaikan dari lewat kegiatan webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan inspirasi baru bagi rekan-rekan guru lainnya untuk dapat mengembangkan kompetensi terkait dengan teknologi yang dapat digunakan di dalam pembelajaran untuk membuat peserta didik tertarik untuk belajar sehingga prestasinya dapat meningkat. Ya, baik Bapak Ibu, kesempatan terakhir untuk kata-kata penutup kita berikan kepada Bapak keynote speaker kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Ian, agar bersedia untuk menyampaikan kata-kata penutupnya. Disilakan Pak. Baik Pak Thomas atas kesempatannya. Sebelum saya memberikan closing statement juga Bapak Ibu, saya ingin mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu narasumber bagikan pada malam hari ini, praktik baik yang sudah dibagikan, dan langkah-langkah dalam membuat MPI juga sudah dibagikan kepada peserta. Saya mengapresiasi luar biasa. Saya bisa membayangkan kalau semua guru-guru yang ada di Kabupaten Mamasa atau bahkan di Indonesia sudah bisa menerapkan pembelajaran berbasis digital atau teknologi seperti yang Bapak Ibu telah bagikan pada malam hari ini, luar biasa pendidikan anak-anak kita. Jadi,
sebagai closing statement saya ingin mengatakan bahwa mari kita Bapak Ibu lakukan perubahan-perubahan di kelas kita bagi murid-murid kita. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk murid-murid kita, kalau itu kita lakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit menjadi bukit dan akan menghasilkan suatu dampak yang luar biasa bagi murid-murid kita. Oleh karena itu, mari kita terus melakukan perubahan-perubahan sehingga membawa dampak yang luar biasa bagi murid-murid kita, dan tetap semangat untuk melakukan perubahan, apalagi yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran berbasis digital, sehingga kemajuan pendidikan yang diharapkan dari tujuan pendidikan Indonesia itu bisa tercapai. Terima kasih buat narasumber yang luar biasa untuk berbagi praktik baiknya, peserta-peserta juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya rasa merasakan sekali manfaat yang sudah diberikan oleh narasumber. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mau menyampaikan bahwa sebisa mungkin kegiatan ini tidak terhenti di sini, tetapi bisa berlanjut sehingga kita menghasilkan guru-guru hebat, guru-guru berinovasi, khususnya di kabupaten kita, Kabupaten Mamasa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak atas arahannya, dukungannya terhadap kegiatan ini, ya, yang mana disampaikan agar kegiatan ini tidak sampai di sini saja dilaksanakan. Semoga ke depannya tetap ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang bermanfaat untuk berbagi praktik baik kepada kita semua, sehingga kita semua memiliki kompetensi yang baik untuk dapat mengajar peserta didik kita di era teknologi saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu kita mungkin sudah hampir 2 jam atau sudah sampai 2 jam ini kita melaksanakan webinar, dan semoga kegiatan saat ini memberikan manfaat yang nyata untuk membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak didik kita. Perkembangan teknologi digital tidak mungkin dapat dielakkan. Kita hanya dituntut agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermakna kepada murid kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan saya sempat rusak. Ya, saya ulangi Bapak Ibu pantun saya. Ya, sudah saya pikirkan dari tadi, semoga ya menghibur. Ya, berkunjung ke wisata Tondok Bakaru. Tak lupa menginap di villa nan indah. Cakep. Mohon maaf atas kekuranganku. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Pak Thomas, terima kasih Pak Yan, dan Bapak Ibu yang berpartisipasi. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak, ditunggu webinar selanjutnya. Siap Bu. Terima kasih untuk Pak Thomas, Pak Yan yang membersamai kami. Terima kasih Pak. Sama-sama, luar biasa Bapak Ibu, hebat, keren, mantap. Mudah-mudahan ada wadah ini selalu sukses untuk ketiga narasumber, sahabat teknologi. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai, dan saya berharap ketiga-tiganya masuk 5 besar. Amin. Amin. Dan bisa ada yang menjadi juara Duta Teknologi tahun 2024.
Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Izin live ya, Bapak Ibu. Ya, Pak, Siap, makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Elsa kepada pemateri karena ini angkat tangan dari tadi. Silahkan Bu. Oh iya, Ibu Elsa. Ibu Elsa. Dari tadi cuman ya sudah closing statement tadi jadi enggak diberikan kesempatan. Ibu Elsa boleh bertanya, silahkan. Atau tidak sengaja tertindis ya? Saya berharap ini ada nanti wadah yang bisa mempersatukan semua ini alumni, bukan alumni ya, para sahabat-sahabat teknologi khusus untuk wilayah Mamasa. Ibu Daria itu satu, Ibu Bunga Lili Pak, saya enggak Sumarorong kalau enggak Bisa salah. dan besok ya Siapa mungkin Ibu? kapan-kapan Ibu kita buat lagi lah Bunga webinar Lili, lain. terus Daria Dalle. iya, empat orang kan tahun lalu Pak. Saya lupa itu Ibu siapa saja. 4 orang kalau enggak salah Pak. Kita, saya, Bu Daria, Ibu Bunga Lili Sumarorong kalau enggak salah. Oh Ibu Daria sama-sama saya lagi waktu ini CGP angkatan 10. Iya Ibu Daria. Ingat sekali kita pernah saya minta itu hari kolaborasi kan tahun lalu masih pilih kelompok kita Pak. Ya betul Ibu. Jadi sempat saya ajak berkolaborasi. Jadi saya ingat sekali tapi lupa nih nomornya. Kayaknya enggak bilang atau bagaimana Ibu Daria. Cuma memang saya kurang mendalam waktu itu. Jadi terlalu banyak yang saya pelajari. Iya Pak. Ini teman-teman ini saya lihat luar biasa banyak ilmunya yang bisa diterapkan di sekolah. Tadi itu dari Pak Muhammad Hussein itu game sangat menarik itu Pak. Iya. Keren. Menarik sekali itu murid kalau kegiatannya dalam bentuk game. Iya. Yang membuat MPI itu ada juga yang memang paling bagus sekarang itu yang namanya apa ya? Smart aplikasi kreator itu bagus juga itu membuat itu, tapi itu kan mungkin masih banyak yang belum kenal, jadi dimulai dulu dari yang dekat-dekat lah yang sering